Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kali ini, aku akan menceritakan kejadian yang dialami oleh aku dan ketiga temanku waktu masih sekolah. Tapi sekolahnya aku gak sebutin ya. Ini kejadiannya waktu SMP atau SMA. Karena takut keluarga yang aku ceritain notice sih sama kisah ini. Oke, langsung aja ya. Jadi aku punya temen deket 3 orang. Jadi kita tuh temen deket berempat. Panggil saja si A, si B, dan si C. Terus juga kita satu sekolahan sama salah satu anak yang mungil, terus kulitnya tuh putih banget, putihnya tuh kayak pucat gitu. Panggil saja Bunga. Nah, si Bunga ini tuh emang katanya, karena kan gak terlalu deket dan gak pernah sekelas juga, jadi gak terlalu peduli lah. Katanya sih si Bunga ini sakitnya tuh udah parah banget, makanya dia jadi kulitnya dia itu putih pucat itu bukan karena emang putih, tapi karena ya dia sakit. Terus ya udah, singkat cerita, aku udah nggak pernah ngelihat si Bunga lagi dan ya udah gitu loh, bodo amat karena mainnya nggak bareng juga. Terus abis itu lagi ngumpul pulang sekolah, janjian ngumpul di rumahnya si B. Lagi ngumpul di rumahnya si B, terus ngeliat buku. B, ini buku siapa? Tumben lu beli buku beginian. Jadi itu buku novel. Terus si B tuh cerita, ampun gue lupa, ini tuh buku si Bunga. Jadi ternyata si B itu minjem buku si Bunga udah lama banget, mungkin udah hampir 1 tahun dia lupa untuk balikin ke si Bunga. Terus kita yang, B balikin tahu. Iya gimana sih lu minjem gak dibalikin. Akhirnya ya udah nanti di sekolahan deh coba. Terus besoknya sekolah, si B udah bawa novelnya si Bunga, nyari si Bunga, ternyata si Bunga gak ada. Dan kita semua, atau aku dan teman-teman berempat baru tahu kalau ternyata si Bunga itu udah keluar dari sekolahan udah sekitar 6 bulanan atau lebih mungkin, karena katanya si Bunga itu udah keluar udah lama dari sekolah. Ditanya keluarnya kenapa, yang lain juga nggak tahu karena ya udah cuman taunya keluar aja. Terus juga nanya yang satu kampung juga, maksudnya yang satu kampung sama si Bunga, mereka juga nggak tahu karena katanya si Bunga itu pindah rumahnya ke daerah Trans. Jadi di kampungku itu ada dibikin perumahan di hutan, bukan hutan juga sih, pokoknya hutan yang pinggiran gitu deh, pinggiran jalan raya, tapi ya lumayan agak jauh juga sih, harus ngelewatin jembatan yang lumayan panjang. Itu tuh dibikin rumah dari pemerintah, disebutnya itu perumahan transmigrasi. Itu rumah gratis untuk orang-orang yang gak punya rumah dan lain-lain di kampung. Perumahannya itu lumayan besar, kalau gak salah listrik dan air itu gak bayar karena dari pemerintah. Cuman ya perumahannya seadanya, dan listrik pun kalau gak salah sering mati. Bahkan kalau malam katanya sampai menjelang subuh pasti listriknya mati. Cuman nggak tahu juga karena aku nggak tinggal di situ kan, jadi aku cuma dengar cerita dari yang katanya tinggal di situ. Terus akhirnya B gimana tuh, si Bunga udah keluar dari sekolah, apa kita ke rumahnya si Bunga aja? Yaudah boleh. Akhirnya kita nyari tahu si Bunga itu rumahnya nomor berapa dan blok berapa di perumahan transmigrasi itu. Karena itu hari Sabtu, akhirnya kita memutuskan untuk nginep di rumahnya si A. Ya hitung-hitung liburan sih, karena kan hari Minggunya libur sekolah. Terus akhirnya pulang sekolah, pertama
kita berempat, karena kan dari sekolahan ke rumahku nggak terlalu jauh. Jadi akhirnya dari sekolahan, pulang sekolah, kita berempat jalan kaki ke rumahku, ganti baju. Terus karena biasalah di rumah nggak ada Mimi kan, Mimi di Jakarta, karena aku di rumah sendiri, jadi ya udah nggak usah izin ke siapa-siapa. Pulang ke rumah, ganti baju, terus habis itu sama yang lain, sama teman-temanku itu berempat ke rumah si C, ganti baju, izin ke ibunya, terus ke rumah si B, ganti baju, izin ke orang rumah, terus ke rumah si A. Pas ngumpul di rumah si A sambil bawa novel si Bunga, karena emang niatnya kita mau ke rumahnya Bunga. Jadi kepo juga sih sebenarnya, kenapa nih anak kok tiba-tiba keluar sekolah, dan ya kita nggak notice gitu loh, kenapa, kirain masih satu sekolahan, ternyata udah keluar dan itu udah lama banget. Terus akhirnya naik motor berdua, jadi 2 motor, si A bonceng si C, si B bonceng aku sambil bawa novelnya si Bunga. Kita tuh jalan ke arah perumahan transmigrasi itu menjelang maghrib. Pas nyampe situ ya udah sepi sih, dan lampu jalannya juga lampu bohlam yang warna kuning, tahu kan, yang nggak terlalu terang gitu, kayak seadanya aja. Udah gitu perumahan transmigrasi itu dikelilingi sama hutan pohon jati yang gede-gede banget dan lumayan jauh dari pemukiman warga. Terus abis itu karena sepi, kita nyari bloknya, nomornya ketemu, tapi rumahnya si Bunga ini tuh gelap. Ya udah kita ketok-ketok. Akhirnya udah lumayan agak lama ngetokin pintu, dibukalah si Bunga. Terus Bunga buka pintu, Bunga nyuruh kita masuk karena udah mau azan maghrib kan. Terus pas masuk kita nanya, Bunga, kok pada gelap sih di sini? Terus si Bunga bilang, iya nggak tahu nih, di rumahku lampunya mati. Terus kita nanya lagi, perasaan tadi di jalan lampunya nggak mati kok, di rumah lu doang mati. Iya, kata Bunga, kadang-kadang juga matinya nggak rata gitu, ada beberapa rumah yang mati listriknya. Kayak gitu-gitu si Bunga juga nggak ngerti kenapa. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sambil balikin novel ke si Bunga. Terus Bunga, kok lu sendirian di rumah? Kemana orang tua lu? Terus Bunga cerita, oh iya, ibu sama bapaknya Bunga sama adiknya Bunga itu lagi ke kampung sebelah, ke desa C, karena ada perlu. Terus si Bunganya nggak ikut, di rumah aja. Terus karena kasihan kan di rumahnya sendirian, mana gelap lagi, dan ya sepi banget karena perumahan transmigrasi itu tuh banyak yang kosong juga, nggak semuanya dihuni sama warga. Terus Bunga mau ikut nggak nginep di rumahnya si A? Kita semua mau pada nginep nih di rumahnya si A karena besok Minggu libur. Terus si Bunga, oh ya udah boleh. Akhirnya kita berangkatlah ke rumah si A setelah azan Isya. Si A bonceng si C, si B bonceng aku, terus belakang aku Bunga. Jadi si C bonceng 2. Terus ke rumahnya si A, abis itu suruh makan sama mamanya si A. Waktu itu kalau nggak salah mamanya si A tuh masak sayur asem, dan si A itu selalu bilang sayur asem tuh kayak sampah karena sayurannya banyak banget dan dia tuh nggak suka. Tapi masakan mamanya si A itu enak banget. Terus akhirnya kita semua makan berlima di meja makan. Terus abis makan ya kita biasalah cewek-cewek kan di kamar ngobrol-ngobrol, gosip-gosip, ceritain cowok kayak gitu-gitu, ketawa-ketawa. Habis itu tidur. Aku lupa posisinya gimana karena tidurnya itu yang 3 tidur di kasur atas, yang 2-nya lagi tidur di kasur bawah. Aku lupa waktu itu Bunga tidur di kasur bawah atau kasur atas, tapi aku tidur di kasur atas sama si A. Karena kejadiannya udah lumayan lama juga, jadi agak-agak lupa waktu itu tidurnya.
Terus paginya pas kita bangun kan Minggu, rencananya tuh mau olahraga. Jadi mau olahraga kayak jam 5:30 atau jam 6 pagi, mau olahraga bareng sambil ya genit-genit lah cewek ABG. Terus pas bangun, loh si Bunga mana, kok nggak ada. Terus bangunin yang lain dong, si Bunga mana. Keluarlah dari kamar, ke kamar mandi dulu, buang air kecil, terus nanya ke mamahnya si A, Bu, si Bunga kemana ya, kok nggak ada. Terus mamahnya si A tuh bilang, oh si Bunga, semalam itu si Bunga izin sebelum azan subuh katanya, sekitar jam 4 pagi si Bunga izin mau pulang. Terus kan disuruh pulangnya nanti pagi aja, tapi si Bunga bilang enggak Bu, pulang sekarang aja, soalnya ditungguin sama bapaknya. Terus abis itu kata mamahnya si A, ya udah dianterin aja ya pulangnya, jam segini gelap, lagian ke rumahnya si Bunga juga jauh. Kata si Bunga, enggak Bu, nggak usah, nggak apa-apa, dijemput kok. Si Bunga bilangnya gitu, Bunga bilang dijemput di jalan raya. Ya udah, mamahnya si A percaya aja. Terus oh ya udah, si Bunga udah pulang, udah kan. Paginya kita olahraga, terus main-main, ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Sorenya pulang ke rumah masing-masing karena Seninnya udah harus sekolah. Pas Seninnya sekolah, kan upacara tuh, lagi baris gitu upacara. Terus ngomong kan, nanti minggu depan kita ngumpul lagi yuk, nginep lagi yuk di rumahnya si A, boleh seru gitu kan, janjian. Iya si Bunga diajakin lagi nggak ya? Terus ada salah satu temen yang panggil aja Iim, perempuan. Si Iim itu satu kampung sama keluarganya si Bunga. Terus Iim tuh nanya, Bunga siapa? Itu loh si Bunga yang rumahnya di Transmigrasi, yang waktu itu satu sekolah sama kita tapi udah keluar. Semalam waktu malam minggu itu nginep di rumahnya si A, kita nginep bareng-bareng, seru deh, ngobrol-ngobrol sampai begadang sampai malam. Terus paginya olahraga, tapi si Bunga pulang duluan. Terus si Im tuh bilang, kalian bohong ya? Kok bohong, ngapain bohong? Terus si Im tuh cerita, ternyata Bunga itu sudah meninggal. Dan waktu malam minggu itu 40 hariannya Bunga, dan diadakan tahlilan 40 hariannya itu di rumah saudaranya Bunga di kampung C. Makanya orang tuanya Bunga ada di kampung C. Dan habis itu kita gak bisa ngomong apa-apa lagi karena kita ketakutan. Jadi yang malam-malam waktu malam minggu itu makan bareng dan tidur bareng, bahkan naik motor bareng, itu siapa?